Tuh. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan apa? Berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Coba Iqmal. Belajar dan kita membaca doa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Sudah sarapan? Diusahakan sebelum berangkat sekolah sarapan, karena sarapan itu mengisi nutrisi kita ya. Khawatirnya ketika belajar kalau tidak sarapan, nutrisi kita habis, lemas jadinya, ngantuk, jadi bawaannya pengen tidur ya. Kemudian kemarin kita sudah belajar apa? Teks berita ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah teks berita pasti. Yang pertama adalah dengan mendengarkan atau membaca teks berita, kalian mampu menyebutkan unsur berita. Teks berita yang didengar, dibaca dan dengan benar. Unsur berita itu ada apa saja? 5W1H kita akan bahas hari ini lebih dalam lagi ya. Nah, Bapak ingin tahu dulu. Nanti kalau Bapak mengucapkan selamat pagi, kalian tepuk tangan sekali. Selamat siang. Selamat sore. Ya, gitu ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Kalau selamat malam tidak boleh berisik ya. Nah, ini kita bahas teks berita. Kalian tadi pagi mendengar berita atau membaca berita. Sekarang berita sudah dimulai bisa diakses di media sosial ya. TikTok, apalagi? Di IG, apalagi? YouTube, Facebook, ya kan? Apa yang kalian dengar pagi ini tentang berita? Kejahatan, apa tuh? Pencurian motor, ya. Tepuk tangan untuk Iqmal. Apalagi? Ya, tentang apa? Banjir, apalagi? Tepuk tangan buat Aji. Ya. Nah, itu semua berita. Aji lihat di mana, Ji? Di Google. Iqmal lihat di mana, Mal? Di MNC TV. Ada yang lihat berita di TikTok? Apa? Oh, Citayam. Ya, kita lihat dulu. Bapak punya gambar. Ada yang kenal ini? Siapa yang kenal ini? Kira-kira apa yang kalian pikirkan tentang Bonge? Citayam, Alay, apalagi? Jamet, apalagi? Nora, apalagi? Kira-kira bisa dijadikan berita tidak? Bisa. Mengapa? Karena sedang viral atau sedang hits. Salah satu syarat berita adalah harus yang aktual atau terbaru atau terkini. Nah, kira-kira remaja seperti ini bisa dijadikan contoh tidak? Tidak. Sebenarnya ada sisi positif dan negatif. Positifnya apa? Membangkitkan jiwa muda atau sebagai wadah kreativitas anak muda. Ya, seperti itu. Tentang fashion. Tapi sisi negatifnya apa? Siapa yang tahu? Membuang sampah sembarangan, apalagi? Menyebabkan keramaian, apalagi? Kemacetan atau mengganggu lalu lintas jalan. Nah, secara tidak langsung kalian sudah tahu apa itu berita ya. Sekarang Bapak punya video. Kita simak bersama ya. Pada kesempatan kali ini pembahasan kita adalah teks berita. Teks berita muncul di kelas 8 semester 1, ya kan? Cocok sekali untuk kalian menjadi referensi belajar kalian di rumah. Kalian bisa sambil mencatat hal penting di rumah ya. Penjelasan pertama adalah tentang teks berita. Berita itu apa sih? Berita, dalam keseharian kita sering bertemu atau sering menjumpai berita.
ketika menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak yang lain itu juga berita. Nah, berita adalah suatu informasi yang disampaikan baik melalui media cetak, media informasi lainnya, media elektronik, ataupun media digital sekarang ya. Kalau dulu berita mungkin hanya melalui media cetak, sekarang sudah melalui media elektronik, bahkan sekarang sudah internet. Jadi sangat mudah dalam mengakses berita pada zaman sekarang gitu ya. Konsep berita itu adalah yang pertama, berita harus bersifat faktual. Faktual itu apa? Faktual itu harus sesuai dengan kenyataan. Berita harus sesuai dengan kenyataan, karena kalau berita tidak sesuai dengan kenyataan, maka akan menjadi berita yang hoax kalau zaman sekarang ya gitu ya. Selamat siang. Berjumpa kembali dengan saya Yoyo Sihab dan rekan saya dalam acara Sekilas Outro. Pemirsa, baru-baru ini negara kita bahkan dunia sedang dilanda virus COVID-19. Virus ini ternyata bisa menular melalui perasaan cinta. Jadi, ya, kita jatuh cinta pada orang yang terkena corona, maka kita pun akan terkena corona. Itu berita yang benar. Kita tahu sumbernya di mana atau di mana? Aduh. Nah, yang keduanya adalah berita harus bersifat aktual. Aktual itu adalah bersifat terbaru. Jadi berita itu harus terbaru. Kalau sebuah berita disampaikan, berita-berita yang lama disampaikan kembali, maka tidak akan menjadi menarik gitu ya. Makanya berita itu harus aktual atau bersifat terbaru, terkini, berita masih hangat gitu ya. Pemirsa, terjadi tsunami di Aceh yang telah memakan puluhan ribu korban jiwa. Kalau itu benar kan? Kenapa? Aduh, kalau udah lama jangan diberikan di sini, nanti diberikan benar. Tahu yang saya apa bro? Sekarang berapa bro? Yang benar, ngasih berita itu 20 berapa tahun yang lalu? Ayo aja nggak ada apa-apa, jadi nanti ada apa-apa. Nah, dalam konsep teks berita ini penting kita pelajari. Karena apa? Dalam keseharian tentunya kita sering menjumpai sebuah berita, yang mana berita ini adalah sebuah sumber informasi. Nah, di dalam berita ternyata mempunyai unsur. Kalau mungkin kalian dari SD yang pelajari unsur berita adalah 5W1H, ternyata bahasa Indonesia punya. Selain 5W1 adalah adik Simba. Apa itu adik Simba? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, apa itu adalah beritanya tentang apa? Di mana? Di mana itu berarti menanyakan tempat. Kapan itu waktu. Jadi kejadian itu kapan? Ya kan? Si-nya itu adalah siapa. Siapa berarti tokoh siapa saja yang terlibat di dalam berita tersebut. Ya kan? M-nya yaitu mengapa. Mengapa berarti menanyakan sebab dari terjadinya berita itu. Bagaimana? Bagaimana jelas pasti adalah solusi. Nah, itu adalah sebuah konsep dasar dari berita. Mungkin di pertemuan selanjutnya nanti di channel selanjutnya saya Boreki akan membahas tentang ciri kebahasaan dari teks berita. Saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi tentang teks berita. Apa yang kalian tangkap dari video tadi? Berita harus terkini dan sesuai dengan fakta. Tepuk tangan dulu. Apalagi selain tentang aktual dan faktual? Narasumbernya harus jelas. Tepuk tangan dulu. Apalagi? Ada yang tahu? Tadi selain membahas tentang aktual, faktual, tentang kejelasan narasumber, apalagi? Unsur. Tadi di dalam bahasa Indonesia namanya apa? 5W1 dalam bahasa Inggris. Adik Simba. Adik Simba itu apa? Nah, sekarang Bapak akan bagikan lembar kerja kalian. Ini kelompok 1 mana ketuanya? 1. Kelompok 2 mana ketuanya? Ini. Kelompok 3. Nih, 4.
Ini, ya. Bapak berikan lembar kerja kepada kalian. Dari video tadi kalian lihat di sini perintahnya, tulis namanya. Bapak bagikan satu kelompok satu. Kalian diskusikan. Itu bertiga sih. Ya. Kalian diskusikan, ya. Di situ ada perintahnya, amati video tadi. Sudah kan? Lalu tuliskan hasil pengamatan terhadap video tadi, apa sih yang dijelaskan? Yang ketiga, baca dengan seksama. Tentang ciri umum unsur berita tadi sudah dijelaskan juga. Lalu kaitkan materi yang sudah dipelajari dengan hasil jawaban yang sudah kamu kerjakan. Apa sih kaitannya? Ya. Lalu tuliskan kesimpulannya. Bisa ya? Bapak berikan waktu 15 menit dari sekarang kalian mengerjakan. Di sini. Sesuai dengan kelompoknya. Menghadap ke kelompoknya. Boleh diputar kursinya. Iya, namanya tulis itu semua. Di sini aja nih, panjang aja ke sini. Ya. Di belakangnya, tulisnya lembar kosong di paling belakang tuh. Namanya tulis semua di sini. Iya, tulis semua namanya. Nanti satu orang Bapak tunjuk untuk presentasikan ke depan hasil dari kesimpulan video tadi. Baru kita masuk ke dalam teks ya. Atau orang apa yang maju, Bang? Apa sih yang kamu lihat tentang video tadi tuh? Jelaskan. Ya. Semampunya saja, tidak perlu sempurna. Ya. Ngerti ya? Paham ya? Duduk, ambil kursi nih. Ambil kursi. Biar nyaman duduknya. Sok. Kamu kursinya diputerin ke di sini aja nggak apa-apa. Dicoret-coret aja ya. Itu bawa kursi ke sini digabung nih. Rais, bawa kursi Rais.
Waktunya 12 menit lagi. Nanti yang maju kamu aja ya dari kelompok ini ya. Iya. Ada dalam itu. Yang mau maju siapa? Kamu ya? Ntar satu kelompok mak satu. Maju satu. Paham? Paham ya? Siapkan satu orang untuk mempresentasikan. Yang lain menanggapi. Tujuh menit lagi. Kapan menanyakan apa? Kapan? Apa? Iya. Ada yang bingung? Ada. Apa? Banyak. Ini soalnya yang mana aja? Kan kalau kalian amati video sudah, nggak usah dikerjakan kan? Kemudian tuliskan hasil pengamatanmu, berarti kan yang dituliskan hasil pengamatan. Iya udah. Kemudian baca dengan seksama, referensi ini nggak usah karena kan sekalian sudah menyimak beritanya tadi. Ketiganya, kaitkan materi yang dipelajari dengan hasil jawaban kalian. Berkaitan nggak materi tadi dengan jawaban kalian? Udah. Nah, keterkaitannya apa? Pembahas tentang berita dan unsur berita. Kemudian tuliskan kesimpulan. Kalian buat kesimpulan, jadi apa sih yang bisa disimpulkan? Bahwa berita itu bersifat aktual, berita memiliki unsur, kan kayak gitu. Ya. 5 menit lagi. Sudah siap? Ada yang sudah? Ini belum masuk ke dalam teks ya. Masih membahas tentang unsur berita. Nanti setelah ini kita bahas teksnya. Dari teks kalian menentukan mana apanya, siapa, mengapa, bagaimana. Ya. Ada yang bingung nggak?
Ada nggak? Jelas ya? Udah ya, Bapak hitung 10 mundur dari sekarang. Sama-sama. Ya, selesai. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya. Perwakilan kelompoknya Bapak minta ke depan. Di sini presentasikan. Awas kabel lah. Dari kelompok satu dulu ya, kita simak. Yang lain menyimak, kalau bisa menanggapi. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasi hasil pengamatan dari training video. Adalah ciri-ciri berita harus bersikap aktual dan faktual. Aktual adalah suatu berita yang harus nyata atau benar-benar terjadi. Contohnya misalnya ada kecelakaan mobil Ya. Kecelakaan mobil di Tol Cipali itu harus benar-benar nyata dan tidak hoax. Faktual adalah berita yang nyata atau berita yang nyata. Contohnya seperti motor yang terjebur kali, contohnya itu harus nyata atau ada buktinya. Unsur teks berita berupa 5W1H yang jika diindonesiakan disebut adik Sumba. Apa adalah menanyakan peristiwa yang terjadi, misalnya menanyakan peristiwa apa yang terjadi di sana, apa yang terjadi pada Tol Cipali, misalnya perumpamaan kayak gitu. Di mana menanyakan tempat peristiwa yang terjadi, misalnya di manakah kecelakaan itu atau di manakah peristiwa itu terjadi. Kapan menanyakan waktu atau menanyakan waktu yang terjadi pada peristiwa tersebut. Contohnya, misalnya kapan terjadi kecelakaan itu, kapan terjadi peristiwa itu, siapa menanyakan siapa melibatkan narasumber dan korban. Contohnya misalnya siapa korban di situ, siapa saksi mata di situ, mengapa menanyakan sebab peristiwa terjadi, menanyakan misalnya kenapa kecelakaan itu bisa terjadi, karena remnya itu blong atau supirnya sedang mengantuk. Bagaimana menanyakan solusi dari masalah peristiwa tersebut. Contohnya bagaimana peristiwa itu biar tidak terjadi lagi, supaya misalnya contohnya supirnya supaya tidak mengantuk sebelum supir harus minum kopi contohnya, atau rem blong supaya remnya dicek dulu sebelum berangkat. Dan narasumbernya harus jelas, misalnya kita ditanyakan oleh berita atau wartawan dan reporter, kita harus narasumber mengasih informasi dengan jelas, jadi tidak asal ngomong. Terima kasih Pak. Ya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin beri tanggapan tidak? Sudah jelas dan benar semuanya? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Sekarang kelompok 2. Ayo. Berarti Bapak anggap kalian sudah menangkap ya tentang makna dari unsur berita, kemudian tentang aktual, faktual sudah paham. Siapa namanya, Neng? Ya. Assalamualaikum sih, Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Hasil dari pengamatan Hasil dari pengamatan video tadi. video tadi, berita yang harus berisi tentang fakta dan aktual dan faktual. Aktual adalah berita terkini, sedangkan aktual adalah berita terkini. Faktual adalah fakta. Nah, unsur berita adalah 5W tambah 1H yang ada di dalam Indonesia itu adiksimba, yang berarti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kesimpulan dari teks unsur berita, berita harus berisi faktual dan aktual, narasumber harus jelas, dan Indonesia memiliki unsur berita sendiri yaitu adiksi. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, kasih ya. Ada lagi yang mau mempresentasikan kelompok 3? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan petunjuk pengerjaan bahasa Indonesia hari ini. Berita tuliskan hasil pengamatanmu terhadap video. Berita harus terkini atau baru dan bersifat fakta. Baca dengan seksama. Nggak usah dibaca soalnya nggak apa-apa. Langsung aja. Ciri-ciri teks berita bersifat objektif, aktual, dan faktual. Bahasa yang digunakan sederhana, padat, dan jelas. Data yang disajikan sesuai fakta. Waktu dan tempat terjadinya peristiwa jelas. Sumber data valid. Memuat unsur-unsur teks berita 5W 1H atau yang dikenal di bahasa Indonesia itu adiksimba. Unsur-unsur teks berita. 1. Apa untuk menanyakan peristiwa itu terjadi. Siapa itu menanyakan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Di mana menanyakan latar tempat peristiwa itu terjadi. Mengapa menanyakan alasan peristiwa itu bisa terjadi. Kapan menanyakan tempat peristiwa itu terjadi. Bagaimana menanyakan proses peristiwa terjadi. Materi hari ini tentang teks berita yang memuat unsur dan ciri-ciri teks berita. Ya, sudah benar ya, tepuk tangan dulu. Ya, kelompok 4. Sudah ditulis nama anggotanya? Boleh dikumpulkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan unsur-unsur teks berita mengandung 5W 1H atau adiksimba. Adiksimba adalah apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa untuk menanyakan peristiwa yang terjadi. Kenapa untuk menanyakan alasan peristiwa itu terjadi. Siapa untuk menanyakan orang-orang yang terlibat. Di mana untuk menanyakan latar tempat kejadian itu terjadi. Bagaimana menanyakan proses terjadinya peristiwa. Di video itu terdapat berita tentang Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week tersebut terjadi di daerah Citayam. Ini termasuk unsur di mana orang yang diceritakan pada video tersebut adalah bonge. Ini termasuk unsur wuh atau siapa. Peristiwa itu terjadi karena kebiasaan masyarakat tersebut. Ini termasuk unsur bagaimana. Cukup sekian penjelasan unsur dalam teks berita tersebut. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi, Bapak anggap mau presentasi? Mau coba? Mau coba nggak? Maju, Dim. Ya. Satu lagi. Yang ini Pak. Ini aja langsung baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang teks berita. Berita harus terkini
ini bersifat aktual dan faktual, mencatat pokok-pokok berita, mencatat informasi penting dari berita tersebut, menyampaikan isi berita secara lisan atau tertulis, menunjukkan pokok berita menjadi kalimat, menyampaikan isi berita berdasarkan pokok berita yang telah dicatat. Berita 5W 1H. What, who, where, why, who. Sumber harus jelas agar tidak terjadi salah paham. Ya, tepuk tangan dulu. Siapa namanya? Dimas. Ya. Jawabannya hampir semuanya sama dan memang jawabannya seperti itu. Bapak anggap kalian sudah mampu menentukan unsur teks berita. Jadi kembali lagi, berita harus bersifat apa? Aktual dan faktual. Ya. Kalau berita itu tidak terbaru jadinya tidak menarik ya. Berita tahun 2001 dibacakan sekarang. Menarik tidak? Tidak. Nah, itu salah satu syarat berita harus aktual. Selanjutnya di sini ada satu teks tentang tari topeng budaya kita ya, yang sudah hampir dilupakan. Bahkan kalian malu sekarang untuk belajar tari, bener nggak? Lebih senang menggemari tari-tari atau dance K-pop, ya nggak? Atau dangdut mungkin, ya kan? Tari tradisional hampir dilupakan. Nah, kita sama-sama simak berita ini. Kemudian kalian bersama-sama tentukan mana unsur 5W 1H-nya. Siapa yang mau baca? Ji, baca Ji. Ya, di situ aja. Wujudkan komitmen pelestarian budaya Pertamina Green dengan pengembangan sekolah tani. Dari suara.com, Pertamina melalui program tanggung jawab sosial lingkungan Padangkung TJSN mendorong pelestarian warisan budaya dan menjadi kebanggaan Indonesia. Komitmen itu diwujudkan melalui dukungan bagi sekolah tari Cirebon yang merupakan bagian dari Yayasan Budaya Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan, kesenian, dan kebudayaan. Dukungan terhadap program-program pendidikan tidak hanya diberikan bagi kegiatan formal, melainkan juga diarahkan bagi kegiatan yang memberikan pendidikan karakter dan demokrasi, salah satunya melalui pendidikan budaya. Nanti Bapak tanya satu-satu ya. Biar nggak ngantuk. Pertamina berkomitmen untuk terus melestarikan warisan budaya bangsa. Kali ini melalui bantuan dana nasional untuk sekolah tari Cirebon. Ini sejalan dengan pilah prioritas TBSL Pertamina yang juga selaras dengan prioritas yang ditetapkan Kementerian BUMN, yaitu pilar pendidikan lingkungan dan pengembangan UMKM. Kata FB, CSL dan SMEPP manajemen Pertamina Wazria Usman ketika menyaksikan penyerahan bantuan dalam acara Millennials Gathering Rabu 27 bulan 7 2022. Oh, mau. Pendirian. Rais. Tradisional dengan 5.324 siswa
Ya, cukup. Lanjut. Pojok. Siswa-siswi BPI diharapkan bisa membangkitkan energi cinta budaya Indonesia sekaligus bisa menjadi mentor bagi teman-teman sebayanya. Selain itu, anak-anak juga berkesempatan menjadi penari profesional berbakat keahlian yang telah mereka asal sejak usia dini. Menari bagi anak-anak di sekolah tari Cirebon telah menunjukkan kecintaan terhadap seni dan mengembangkan cita-cita melalui cara yang unik. Aku mau jadi dosen tari, kata Anissa. Siswa kelas 3 SD yang kini telah menguasai tari topeng dan tari jaipong. Sementara teman sebayanya yang sudah belajar menari sejak usia TK cita-cita menjadi penari profesional sekaligus perias penari. Dalam ajang Millennials Gathering 2022, sekolah tari Cirebon berkesempatan menampilkan tarian tradisional khas Cirebon, tari topeng Samba yang menggambarkan keseharian anak-anak yang Ya, sip. Kita lihat di sini tadi ada unsur 5W1H-nya kan? Ditulis nggak? Pasti enggak. Pasti lupa. Bapak tanya satu-satu ya. Unsur 5W1H dari teks berita tadi. Tapi Bapak nanyanya nggak akan nunjuk. Ya. Bapak tidak akan nunjuk. Ceritanya gini. Bapak punya sebuah cerita. Nanti kalau Bapak bilang robet, kalian duduk. Kalau Bapak bilang robot, kalian berdiri. Jadi ceritanya gini. Kemarin Bapak jalan-jalan ke Grage Mall. Terus Bapak bertemu dengan alumni SMP 7 yang namanya Robert. Aduh, peristiwa apa yang terjadi di berita tadi? Tentang apa sih? Enggak, yang tadi di teks tadi yang Bapak tanyakan. Tadi kan ada tentang apa? Oh ya, tari. Nah, tentang apa sih? Tentang seni tari. Seni tari. seni tari topeng. Apa yang terjadi? Nanti kita simak lagi, tahan dulu. Bertemu dengan alumni SMP 7 namanya Robert. Bapak panggil, Robert, sekarang kamu kerja di mana? Oh iya Pak, saya sekarang kerja di perusahaan robot. Saya bekerja di perusahaan robot Pak. Oh perusahaan robot. Robert, apa karya yang sudah kamu hasilkan? Kata Bapak kepada Robert. Robert menjawab. Peristiwa apa yang terjadi di sana? Pertamina menyumbangkan dana ke tari topeng. Ya, Pertamina memberikan dukungan kepada para seniman tari topeng. Tepuk tangan dulu. Ya. Mau dilanjut ceritanya? Ya. Robert, kamu sudah menghasilkan apa semenjak kamu bekerja di perusahaan robot? Robert menjawab. Kata Robert, kira-kira siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Ya? Penari topeng, ada siapa lagi tokohnya di dalam? Pertamina, ada siapa lagi? Tadi yang punya cita-cita siapa? Siswanya. Ya, tepuk tangan buat Akmal. Ya, lanjut lagi ya. Robert. Kira-kira di mana peristiwa itu terjadi? Di mana? Di sekolah.
Di mana? Ada yang bisa jawab nggak? Di Cirebon, Keraton Kasepuhan. Tepuk tangan dulu. Ya. Robert menjawab, Pak, saya sekarang punya karya, Pak. Saya sudah membuat robot. Saya sudah bisa membuat robot, Pak. Dan robotnya saya beri nama Robert. J. Kapan peristiwa itu terjadi? Hah? Kemarin. Siapa yang bisa jawab? Ya, tepuk tangan. Lagi ya. Tinggal 2 pertanyaan lagi. Robert menjawab. Katanya dia punya karya. Pak, sekarang saya bisa membuat robot yang namanya Robert. Oh, robot Robert. Siapa? Siapa? Gak ada. Oh, robot Robert. Akhirnya percakapan pun selesai. Dia pergi. Tapi Bapak lupa minta nomor teleponnya. Bapak panggil. Robot. Robert. Robot bukan ya? Robert. Robot. Robot. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena tari topeng di Indonesia hampir terlupakan. Ya, sip, tepuk tangan. Lalu Bapak bilang robot. Bapak bilang robot. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Kira-kira apa sih? Udah Robert. Kira-kira solusi apa yang diberikan ketika tari topeng tadi sudah hampir punah? Tadi ada solusi apa? Dengan mendukung sekolah tari. Pertamina memberi dukungan melalui sekolah tari. Tepuk tangan dulu. Ya, kita lihat. Peristiwa yang terjadi adalah dukungan Pertamina pada kelestarian tari topeng. Benar tadi ya. Lalu siapa yang mengalami peristiwa itu? Sekolah Tari Yayasan Belantara, termasuk tadi penarinya, siswanya, Pertamina. Lalu di mana peristiwa itu terjadi? Di Kota Cirebon, tepatnya di Keraton. Kapan peristiwa terjadi? 27 Juli tahun 2022. Mengapa penanaman cinta budaya saat ini mulai luntur? Lalu bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Pertamina mendukung mewujudkan pelestarian budaya dengan mengembangkan sekolah tari. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Kita coba lagi. Ayo hitung bersama-sama. Mulai dari 10. Ya, selesai. Tepuk tangan buat semuanya dulu. Ayo perwakilannya. Ji, maju Ji. Sana Ji. Assalamualaikum. Yang lengkap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Haji dari kelompok 1 ingin presentasikan jawaban saya tentang ular kobra. Wah, apa yang terjadi? Ular masuk ke rumah warga. Kapan? 4 Agustus 2022. Siapa? Warga desa Pen dan Ibu Rohayati, petugas damkar. Where? Di mana? Pen, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Why? Mengapa? Karena ada lubang di rumah sehingga menyebabkan ular masuk. Oh, bagaimana? Menutup
rongga lubang supaya ular tidak masuk dan bersarang. Ya. Sudah tepat? Pak. Sudah tepat? Ada yang menyangga tidak? Tepat ya? Tepuk tangan untuk Haji dan kelompoknya. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Berarti nilainya dikurangin nih. Nggak apa-apa. Kita nanti bahas bersama lagi. Ini bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana Pak? Saya Langsung baca aja. buat apa itu? Apa peristiwa itu terjadi? Yaitu seekor ular kobra yang masuk ke rumah warga. Kapan? Kamis tanggal 4 bulan 8 2022. Siapa? Yaitu warga desa Rohayatin Anwar Sadat, pemadam kebakaran warga Cibinong. Di mana? Di Penpen, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Mengapa? Karena seekor ular kobra sepanjang 1 meter menggegerkan warga desa. Bagaimananya? Kenapa? Kira-kira? Bagaimana tadi salah satunya menutup rongga lubang supaya ular tidak masuk ke dalam rumah dan tidak bersarang. Ini ada dalam teksnya. Ya. Ini belum begitu. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjawab lembar LKPD. What atau apa? Seekor ular kobra sepanjang 1 meter masuk ke sebuah rumah warga dan bersembunyi di dalam lubang kamar. When atau kapan? Kamis tanggal 4 bulan 8 tahun 2022 siang hari. Who atau siapa? Rohayatin Anwar Sadat Mustafa, kepala camat, kepala desa, warga, dan petugas damkar. Where, di mana? Desa Penpen, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Why, mengapa? Ditemukan rongga atau lubang di dalam kamar. Ya. Bagaimananya? Belum jawab. Ya, tepuk tangan dulu. Kita nanti sama-sama bahas. Yuk, kelompok 4. Ya, jawab aja dulu sini. Enggak dikurangi, enggak. Ya, ayo Mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung baca Pak. What apa? Seekor ular kobra sepanjang 1 meter masuk ke dalam rumah warga dan bersembunyi di dalam lubang di kamar. When, kapan? Kamis tanggal 4 bulan 8 tahun 2022. Wow, siapa? Rohayatin, Camat Mundu, Anwar Sadat, dan petani. Where, di mana? Di desa Kempen, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Why, mengapa? Seekor ular kobra masuk ke rumah warga, dikira suara gas menemukan kobra. Ya, bagaimananya? Belum. Asli. Lanjut, kelompok 4. Tepuk tangan dulu buat Iqmal. Nomor 4, kelompok 4. Ayo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi setelah ular kobra masuk ke dalam rumah warga? Kapan? Kamis
4/8/2022. Siapa? Rohayatin Anwar Sadat, warga desa pemadam kebakaran. Di mana warga desa Penpen, Kecamatan Mulu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Mengapa ular kobra bisa masuk ke dalam rumah warga? Bagaimana ular bisa masuk ke dalam kamar dan ditemukan ada rongga atau lubang? Ya, sip, tepuk tangan dulu. Kapan terjadinya? 4 Agustus. Kalau dilihat mengapa bisa terjadi, kita lihat. Ternyata rumah Rohayati ya, tepat dikelilingi oleh kebun. Akhirnya ular pun mudah masuk ke rumahnya. Seperti itu ya. Ya, dari pembelajaran kali ini alhamdulillah kalian sudah bisa mampu menentukan unsur. Selain itu kalian bisa membuktikan. Ya, membuktikan mana unsur dari teks berita. Dan semua kejadian berita tadi aktual tidak? Aktual. Kenapa aktual? 4 Agustus. Baru bulan kemarin ya. Faktual tidak? Faktual karena jelas ada buktinya, ada narasumbernya, ada tokohnya yang mengalami, saksi ada, seperti itu. Jadi dalam menentukan sebuah berita, apalagi berita-berita sekarang nih, kalian dalam kehidupan sehari-hari yang gampang membroadcast berita-berita yang belum tentu kebenarannya, benar gak? Kalian share berita-berita yang belum tentu kebenarannya, belum tepat benar atau tidaknya. Kalian mudah termakan oleh berita-berita palsu atau yang hoax. Mulai dari sekarang belajar menangkap sebuah makna berita dengan cara apa? Unsurnya harus jelas. Kalau berita unsur beritanya tokohnya ada, kejadiannya jelas, mengapa sebabnya jelas, bagaimananya ada, semua berarti adalah berita yang utuh. Bisa ya? Jadi jangan langsung tangkap berita, dapat video, di-share lagi ke orang lain, padahal belum pasti kebenarannya. Contoh seperti kasus COVID kemarin. Ada yang bilang vaksin membunuh lah, segala macam, kan gitu ya. Itu belum jelas kebenarannya. Mulai dari sekarang kalian harus bisa menangkap berita secara utuh, jelas, dan terhindar dari hoax. Paham? Ya, Rais ya. Jangan langsung kemakan berita, Rais ya. Itu pembelajaran hari ini. Bapak tanya, kita refleksikan ya. Dari ketiga emot ini mana yang kalian pilih? Yang senang, Acung. Yang tidak semangat? Yang masih bingung? Masih bingung? Kita akan belajar lagi di pembelajaran selanjutnya tentang struktur dan ciri kebahasaan. Karena yang membedakan antara teks satu dengan yang lain adalah struktur dan ciri kebahasaan. Ya, ada pertanyaan enggak sebelum Bapak tutup? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Semua sudah paham? Sudah paham. Sudah jelas? Besok ulangan. Kebiasaan ya kalian kalau ditanya sudah paham semua. Ada pertanyaan? Tidak semua. Ketika ditanya besok ulangan, semua gitu. Ya. Jadi yang terpenting adalah pemahaman kalian. Bapak anggap dan Bapak tangkap dari hasil presentasi kalian, kalian sudah bisa mendapatkan unsur dari sebuah berita. Ya, kalau tidak ada pertanyaan Bapak cukupkan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Satu kata dari Bapak, apa yang tampak indah belum tentu baik, tapi apa yang baik akan selalu indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aji pimpin doa dulu. Sebelum mengakhiri pelajaran, doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam yang lain. Tepuk tangan untuk kita semua.